Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Michelle Keisha Shalom Asa dari kelas A3 Keperawatan semester 2 dengan NIM 2114201047. Dalam video ini saya akan memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 2 dengan dosen pengampu Niwayan Sudarmi Eskep Unkas. Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan seseorang. Prosedur dan sampel yang diambil tergantung pada jenis pemeriksaan yang dijalani. Pemeriksaan laboratorium adalah jenis pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan sampel darah, urin, atau jaringan tubuh. Dari hasil pengambilan sampel ini, dokter atau ahli medis akan menganalisis sampel uji untuk melihat apakah hasil pemeriksaan berada dalam kisaran normal. Tujuan pemeriksaan laboratorium medis bertujuan untuk deteksi dini, diagnosis, dan pengobatan penyakit pada pasien. Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan secara rutin diperlukan agar dokter dapat memberikan respon cepat dan melakukan tindakan pencegahan kemungkinan terjadinya penyakit di masa depan. Jenis pemeriksaan laboratorium. Ada banyak jenis pemeriksaan laboratorium. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, hitung darah lengkap. Pemeriksaan hitung darah lengkap adalah tes darah yang paling umum dilakukan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengukur jenis dan jumlah sel dalam darah, termasuk sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Tes ini digunakan untuk menentukan status kesehatan umum, menyaring kelainan, dan mengevaluasi status gizi pasien. Pemeriksaan ini dapat membantu mengevaluasi gejala seperti kelemahan, kelelahan, dan memar. Selain itu, pemeriksaan ini juga dapat membantu mendiagnosis kondisi seperti anemia, leukemia, malaria, dan infeksi. Tes koagulasi ini mengukur keberadaan dan aktivitas 5 faktor pembekuan darah yang berbeda. Tes ini dapat menyaring kelainan pendarahan dan juga dapat digunakan untuk memantau perawatan obat yang mencegah pembentukan bekuan darah. Yang ketiga, tes darah panel metabolik dasar. Tes ini mengukur glukosa, natrium, kalium, kalsium, klorida, karbon dioksida, nitrogen, urea darah, dan keratin. Pemeriksaan ini dapat membantu menentukan kadar gula darah, keseimbangan elektrolit, dan cairan, serta fungsi ginjal. Tes darah ini membantu dokter memantau efek obat yang diminum seperti obat tekanan darah tinggi, dapat membantu mendiagnosis kondisi tertentu, atau dapat menjadi bagian dari pemeriksaan kesehatan rutin. Kamu direkomendasikan untuk berpuasa hingga 12 jam sebelum melakukan tes ini. Yang keempat, panel metabolik komprehensif. Tes ini menggunakan panel metabolik dasar dengan 6 tes lagi untuk evaluasi fungsi metabolisme yang lebih komprehensif dengan fokus pada sistem organ. Yang kelima, panel lipid. Panel lipid adalah sekelompok tes yang digunakan untuk mengevaluasi resiko jantung, termasuk kadar kolesterol. 6. Panel hati. Panel hati adalah kombinasi tes yang digunakan untuk menilai fungsi hati dan menentukan kemungkinan adanya tumor hati. 7. Hemoglobin A1C. Tes ini digunakan untuk mendiagnosis dan memantau diabetes. 8. Urinalisis merupakan pemeriksaan laboratorium umum untuk memeriksa tanda-tanda awal penyakit. Ini juga dapat digunakan untuk memantau diabetes atau penyakit ginjal. Yang ke-9, tes kultur darah. Tes ini digunakan untuk menguji diagnosis dan pengobatan infeksi penyakit seperti infeksi saluran kemih, pneumonia, radang tenggorokan dapat dideteksi melalui tes ini,
sehingga bisa diberikan pengobatan antibiotik yang tepat. Dalam pengambilan sampel darah vena terdapat dua cara pengambilan sampel darah vena, yaitu cara terbuka menggunakan jarum kulit dan cara tertutup menggunakan jarum atau tabung vakum. Pada penelitian ini menggunakan cara terbuka, darah terbentuk dari dua bagian, yaitu cairan plasma darah dan padat. Flebotomi atau fungsi vena adalah tindakan memasukkan jarum ke dalam vena yang umumnya dilakukan untuk mengambil darah yang akan dipakai dalam analisis entomologi, biokimia, atau mikrobiologi.